Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya Rahim bil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham ghafiriz dzunubi wal asam qabilit taubati wan nadam alladzi ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuri dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswaji wa ulati wa dhurriyyati wa jami'i baiti ajma'in summa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al mukhlisin wal musaddiqin mutakirin wa khususan la musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Maribari Allah yaghfir lahu dhunuba warhamhu ridati fil jannah nafa'allahu bihi wa bi'ulumi fid dharain lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya takzimi para alim, para ulama, para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Qadar, wabil khusus tentunya untuk DKM Masjid Jami Al-Qadar beserta seluruh jajaran pengurusnya, Ustaz Eko beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Bapak Ibu mohon maaf, tapi tidak mengurangi rasa takzim saya pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu lagi. Untuk pagi ini ada request khusus dari DKM. Temanya katanya tentang sholat khusyuk. Nah, insya Allah pagi ini kita akan berbicara tentang sholat khusyuk. Apa sih sholat khusyuk? Bagaimana tata caranya supaya kita kalau sholat bisa khusyuk? Nanti kita sama-sama pelajari bersama, karena memang perlu usaha keras dan itu perlu latihan yang terus menerus, istiqomah, biar kita meraih sholat yang khusyuk. Karena sholat yang khusyuk inilah sholat yang bermanfaat. Kalau sholat sekedar tidak ada khusyuknya, ya penting gugur kewajiban. Ya udah gugur kewajiban kita sebagai orang Islam, tapi kan nggak merasakan apa-apa kita dalam sholatnya. Ya nggak merasakan apa-apa. Sholat ya sholat, tapi ya masih banyak, mohon maaf, sholatnya nggak tanhanil fahsya wal munkar. Kan di Indonesia itu banyak begitu Bapak Ibu ya, orangnya sebutannya orang Islam, sholat, haji pula, tapi kan kalau dilihat tuh berita-berita kan banyak tuh Pak ya Bapak Ibu, yang korupsinya gede-gedean orang Islam nggak Bapak Ibu, haji lagi Pak sholat loh padahal dia Pak, ya kan, haji sholat, tapi kenapa bisa begitu, kok nggak nyambung? Katanya sholatnya sholat tanhanil fasya wal mungkar. Katanya kalau sholat itu menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar. Korupsi itu mungkar enggak? Tapi kok mana? Berarti yang enggak bener ini Al-Qur'annya apa orangnya? Iya kan? Katanya inna sholat tanhanil fasya wal mungkar. Ya, tapi faktanya kan banyak kejadian seperti itu. Berarti yang enggak bener apanya? Al-Qur'annya apa orangnya? Lah orangnya, ya karena itu tadi orangnya sholatnya belum sholat yang benar, baru sekedar gugur kewajiban, baru sekedar secara fikih, baru sekedar syarat rukunnya terpenuhi, tapi belum menjiwai apa itu sholat yang khusyuk. Sebenarnya sholat itu apa sebenarnya? Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita, yuk sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa Allah berikan sehat afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan kita oleh Allah, putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah, ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya mau tanya dulu, sholat yang khusyuk itu gampang apa susah Bapak Ibu? Yang bener Tat? Gampang apa susah Bu? Sholat khusyuk itu Bu? Emang Tat? Gampang Tat? Kita tuh biasanya kalau sholat itu langsung bisa konsentrasi apa enggak Pak? Apa kalau sholat justru malah inget yang enggak? Ya kan? Kita tuh kan kebanyakan gitu. Kalau apa-apa yang lupa gitu, kalau kita sholat malah ingat. Duit hilang aja ingat kalau sholat tuh, ya kan? Oh baru sholat Allahu Akbar, oh iya ya, duit saya ternyata disaku yang mana. Itu kalau kita jujur aja begitu, kita itu rata-rata ya kan. Kita itu kalau sholat malah sesuatu yang lupa itu malah ingat. Nah itu repotnya. Nah emang sholat yang khusyuk itu sesuatu yang sangat sulit, perlu untuk dilatih. Jadi kita sholat khusyuk juga yang namanya kita ya tidak seperti orang-orang pilihan itu, para nabi, para rasul, para kekasih Allah. Ya kita perlu berusaha untuk paling tidak seperti para kekasih Allah, tapi sholat khusyuk itu susah.
Nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin, susah kita kalau dari awal takbiratul ihram sampai salam itu kita bisa 100% khusyuk. Khusyuk itu apa sih Bu? Konsentrasi di dalam sholatnya, menghayati seluruh sholatnya itu khusyuk. Susah kita dari awalnya. Ada sedikit kisah sebelum kita masuk ke sholat khusyuk, bagaimana tata caranya ini. Dan pada masa Nabi itu ada, pada zaman Nabi udah diakui. Jadi sholat khusyuk memang susah, tidak semua orang bisa, dan itu perlu latihan yang keras. Tapi kalau kita membiasakan, kita latihan, ya insya Allah bisa. Karena pada masa Nabi juga begitu. Suatu ketika nih datang nih, pas Nabi sama para sahabat lagi ngobrol lah, gini nunggu waktu sholat di masjid gini ya. Namanya Rasul itu orang yang sangat dekat dengan para sahabatnya. Sesekali kalau ada waktu luang ya beliau ngobrol-ngobrol gini sama jamaahnya, main ini. Kemudian datang seorang badui, orang dari jauh, dari pedalaman, bukan orang kota, orang mudik lah bahasanya ya tadi ya, orang mudik orang mudik datang kepada Nabi. Pas Nabi ngobrol sama sahabat, ya Rasul, saya mau tanya ini, sholat khusyuk itu gimana sih caranya? Ada nggak sih orang yang bisa sholat khusyuk? Nah, kata orang Badui ini nanya begitu ke Nabi. Nah, terus Nabi menjawab, kebetulan di situ para sahabat kan banyak. Para sahabat kan diantara para sahabat Nabi itu banyak yang biasa mengerjakan sholat itu secara khusyuk. Contoh yang paling sering disebut-sebut dalam berbagai kitab itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu terkenal kalau udah sholat, wah luar biasa Pak, apa-apa itu nggak terasa sama beliau, nggak inget apa-apa pokoknya kalau Nabi Sayyidina Ali sholat. Kan pernah saya ceritakan juga dalam majelis ini, ketika dalam peperangan Sayyidina Ali itu terkena anak panah, pernah kan saya ceritakan, pernah kena anak panah, divonis oleh dokter, kena anak panahnya susah dicabut. Dan kan dulu pernah saya ceritakan, namanya anak panah kan ujungnya ada sayapnya. Nah kalau dicabut itu pas itu panah itu hampir kena tulang, yang satu ujungnya yang sayapnya itu ada yang di tulang. Cara dokter, wah ini susah caranya. Kalau menurut teori dokter, nah menurut dokter yang dihadirkan waktu itu, harus sekalian dibablasin, ditekan sampai keras biar panahnya nembus ke sini, baru nanti dipotong besinya, baru nanti dicabut. Nah secara teori itu begitu, karena udah nggak ada cara pilihan lain, kata para dokter itu. Bagaimana bayangin ngilunya gimana itu Pak? Nah akhirnya diputuskan seperti itu, usulan para dokter seperti itu, nanti dibablasin aja tuh panah, nembus, baru dipotong ujungnya, baru bisa dicabut. Tetapi kata Sayyidina Ali, nggak usah sampai segitunya kali, kata Sayyidina Ali, gini aja deh, nanti kalau pas saya sholat silahkan itu dicabut, tolong dicabut, siapa yang bisa nyabut, yang tenaganya kuat silahkan itu dicabut. Akhirnya begitu kan, Sayyidina Ali benar, pas lagi sholat panah itu dicabut. Nah itulah luar biasa Sayyidina Ali. Nah ketika sholat itu dicabut panahnya itu oleh orang yang kuat, nggak terasa apa-apa, saking khusyuknya di dalam sholat. Sampai sehabis sholat itu darah di mana-mana itu karena ada yang dicabut, kita bisa bayangin itu beliau nggak sadar waktu sholatnya, itu karena saking apa khusyuknya. Nah ini mendapat pertanyaan ini kembali ke yang tadi, mendapat sholat yang khusyuk ini, tanyaan orang yang suruh sholat khusyuk dari orang Badui tadi. Ya para sahabat yang hadir di situ, kemudian Nabi berkata, siapa nih yang bisa ngasih contoh sholat yang khusyuk, langsung biar bisa belajar semua, kata Rasulullah, biar orang Badui juga bisa belajar, biar para sahabat yang lain juga bisa belajar. Ya seperti biasa lah, namanya Sayyidina Ali udah biasa ya. Akhirnya apa? Dijawab Sayyidina Ali, saya ya Rasul, saya akan memberikan contoh sholat yang khusyuk. Sayyidina Ali, ya namanya Nabi itu, pas Sayyidina Ali udah siap-siap ngambil air wudhu, Nabi iseng. Ini namanya mertua sama mantu kadang-kadang iseng juga Rasulullah ini iseng untuk menggoda Sayyidina Ali, biar Rasulullah ingin memberikan pelajaran juga kepada yang lain bahwa sholat yang khusyuk itu nggak mudah. Akhirnya pas Sayyidina Ali siap-siap tuh mau memberikan contoh sholat yang khusyuk, Rasul itu mencandain Sayyidina Ali, tapi candanya bukan sembarangan canda, ini untuk menggoda. Ali, nanti kalau kamu bisa sholat khusyuk, aku hadiah surban deh, aku hadiah surban kamu.
saya punya surban 2 yang terbaik, nanti saya hadiah surban, kamu milih surban Yaman apa surban Syam. Nah, surban yang asli Yaman apa surban yang asli Syam itu Syria. Kalau kamu nanti bisa sholat khusyuk, mencontohkan sholat khusyuk, boleh kamu milih. Nah, terus akhirnya ya singkat cerita, Sayyidina Ali terus memberikan contoh kepada orang yang hadir itu sholat yang khusyuk. Luar biasa, seperti biasa. Karena Sayyidina Ali sholat, orang udah yakin semua, wah Ali ini dapat nih, surban mahal Nabi ini, surban hadiah dari orang Syam sama orang Yaman ini, bisa milih lagi Sayyidina Ali. Akhirnya apa? Singkat cerita setelah salam, orang udah yakin semua nih ya, Ali dapat hadiah nih karena khusyuk banget sholatnya. Akhirnya tapi Sayyidina Ali sendiri setelah sholat itu, setelah salam itu ditanya malah murung, malah sedih. Gimana Ali? Ditanya mertuanya Rasulullah, udah bisa sholat khusyuk? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasul, saya dari awal sih sampai rakaat akhir itu udah bisa khusyuk, nggak inget apa-apa, nggak inget dunia, nggak inget apa-apa. Nah mau salam ya Rasul, giliran mau salam saya ingat disuruh milih antara surban Yaman sama surban Syam. Akhirnya saya ya mau salam malah nggak khusyuk pas mau salam persis, karena saya mikir saya milih mana nih, kayaknya saya milih surban Syam aja deh yang paling bagus gitu. Nah ternyata saya gagal ya Rasul. Nah itulah namanya sholat khusyuk itu bukan nggak mungkin, sulit jika kita dari awal sampai akhir. Jadi makanya kata Imam Al-Ghazali apa? Ini yang terpenting banget, ini yang terpenting. Ini makanya yang terpenting nanti kita tekankan. Yang paling penting di dalam sholat itu adalah niatnya yang pas takbiratul ihram. Jadi Bapak Ibu sekalian, pas takbiratul ihram itu niatnya itu pas, disitulah hadirkan segala hati kita untuk meniatkan sholat. Jadi pas Allahu Akbar, kita pinggirin dulu dah yang lain-lain, kita khusyuk, kita konsen, kita niat mengerjakan sholat karena Allah. Itu minimal ya kata Imam Al-Ghazali, minimal di situ dulu. Minimal yang pertama itu dulu, jangan kita Allahu Akbar masih mana-mana pikirannya, masih urusannya dipikir yang enggak, masih belum bisa konsentrasi. Minimal kita pas Allahu Akbar takbiratul ihram itu kita ingat banget, menuju banget kepada Allah, kita mengerjakan sholat, kita hadirkan hati kita benar-benar untuk mengerjakan sholat. Nah itu minimal. Baik, kita mulai kajian kita. Jadi untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, untuk meraih sholat yang khusyuk ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Baik mulai ketika akan mengerjakan sholat maupun saat sedang mengerjakan sholat itu sendiri. Jadi mulainya kalau mau sholat khusyuk itu bukan pas waktu sholat aja, tapi harus kita persiapkan bahkan sebelum kita mengerjakan sholat. Ada prakondisi dulu, diciptakan dulu kondisi supaya kita benar-benar siap masuk ke dalam sholat itu sudah dalam keadaan siap lahir batin untuk mengerjakan sholat. Nah sekarang kita bahas dulu, mungkin pembahasannya nggak cukup juga hari ini, dua nih, paling nggak 2 pertemuan untuk sholat khusyuk ini. Yang sekarang kita prakondisi dulu, sebelum masuk sholat itu apa yang harus kita lakukan biar sholat kita itu bisa khusyuk. Berarti sekarang mungkin nanti sebelum masuk sholat dulu, apa-apa yang sebaiknya kita persiapan sebelum kita masuk sholat yang khusyuk. Nanti dibuka juga pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian, ini nanti boleh bertanya tentang sholat khusyuk. Jadi masuk ke materi. Yang pertama, sebelum kita masuk biar bisa sholat khusyuk, harus menciptakan kondisi supaya kita siap benar untuk melakukan sholat khusyuk. Tentunya yang pertama adalah yaitu kita mempersiapkan diri dengan baik. Siap-siap Bapak Ibu. Kita kalau mau menghadap ke kelurahan aja Pak Ibu, perlu persiapan nggak Tat? Ngapain dulu Tat? Ya kan? Kita mau nemuin lurah aja udah repot kan? Nah mau menghadap Allah kan harus persiapan juga kayak begitu, apalagi menghadap Allah ya ada persiapannya ya. Kita siap-siap dulu ya, sebelum azan kita udah bersih-bersih. Nah, jam kan udah ketahuan azan jam berapa, sebelum azan kita rapi-rapi dulu, azan kita dengerin. Nah, selesai azan kita baca doa azan, terus ngambil wudhu ya kan, berdoa setelah wudhu, terus
baru berangkat ke masjid. Kalau kita ke masjid, kalau kita sholat berjamaah di rumah sama keluarga, ya diciptakan kondisi dulu. Anak-anak tuh biasa, nah kalau di rumah gitu kan kita tuh, ya udah untuk datang ya pada untuk kita sholat jamaah, kita bilangin anak-anak kita, disiapkan kondisinya dulu. Apa persiapan kondisi nanti yang akan menentukan hati kita harus untuk konsentrasi melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau nggak ada persiapan apa-apa, kalau nggak ada persiapan gimana? Amburadul nggak? Iya. Sholat pun begitu, harus ada persiapan dulu. Kita ciptakan dulu kondisi, siap-siap dulu bersih-bersih badan kita. Ya kalau ini ada misalkan baru dari sawah ya, baru ngerjain apa, cuci tangan, cuci kaki, ya semacam-macam kita bersihkan dulu, ganti baju yang layak. Karena kita katakan sholat yang mengerjakan baju, pakai baju yang pantas untuk sholat, paling enggak baju yang bersih dari najis. Ini itu kita persiapkan semua. Terus yang kedua, mohon maaf, itu yang pertama kita persiapkan. Yang kedua, ketika kita ingin meraih sholat yang khusyuk, sebelum kita melakukan sholat itu yang perlu kita lakukan adalah menjauhkan diri atau menghindarkan diri dari segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi atau kekhusyukan kita di dalam sholat. Kita siapkan dulu. Kalau di masjid, mohon maaf, kita siapkan ini kondisi tempat yang akan kita jadikan sholat, kita persiapkan. Karena itu tuntunan Rasulullah SAW seperti itu. Jadi Nabi itu pernah, ya mohon maaf, ini ketika Nabi nggak sholat di masjid, Nabi sholat di rumah. Nah di situ si Nabi sholat di rumah aja, ketika itu Aisyah itu pernah mendapat hadiah dari orang kordeng atau kelambu, tapi kordengnya itu namanya dia buat emak kan, perempuan. Kalau perempuan itu sukanya yang warna polos atau warna rame, Bu? Kan? Kalau emak itu apa-apa suka yang warna polos atau yang rame? Ya kan warna-warni gitu kan, iya kan. Kebetulan waktu itu Aisyah namanya ini, kordeng itu dipasang, ya kalau bahasa kita di jendela. Nah pas Nabi mau sholat, waduh, kordengnya rame, itu merusak konsentrasi Nabi, kata Nabi. Akhirnya memerintahkan Aisyah, pinggirin dulu dah itu kordeng, kata Nabi, pinggirin dulu itu kelambunya, itu merusak konsentrasi saya dalam sholat. Nah itu pada suatu sholat kita juga harus begitu. Kalau di rumah, ketika ada apa-apa yang kira-kira bisa mengganggu konsentrasi kita dalam ketika mau sholat, singkirin dulu. Di masjid juga begitu, Kalau suasana harus diciptakan suasana kondisi seperti itu bisa nanti mengkonsolidasi, membantu jamaah untuk khusyuk. Misalkan, mohon maaf, cuaca ini musim hujan, mentang-mentang di masjid ada AC, Ustadz nyalain semua AC-nya, ya kan? Musim hujan tapi AC dinyalain semua, mana dimentokin 17 lagi, ya kan? Kira-kira jamaahnya gimana, Tat? Bisa konsentrasi sholat nggak? Sholatnya sampai gini, ya kan? Sholatnya sambil kedinginan semua, itu kira-kira mengganggu konsentrasi nggak? Harus diciptakan kondisi. Jadi khusyuk itu perlu penciptaan kondisi. Atau cuacanya lagi sangat panas, AC ada semua, tapi Ustadz nyalainnya malah mentok 27. Gak terasa, gerah banget. Jamaah bisa konsentrasi nggak? Iya begitulah. Jadi itu harus ciptakan. Nabi sendiri, Pak, mohon maaf, Nabi sendiri itu pernah menunda loh sholat duhur, sholat wajib berjamaah ditunda sama Nabi, nunggu dulu sampai kondisi tidak panas, karena pas waktu itu panas banget. Waktu jamaah tiba, Nabi menunda sholat duhur. Itu pernah dalam hadis riwayat Ibnu Umar disebutkan. Jadi kata Nabi kemudian berkata, idza stadal haru fabridu bis shalah fa inna sidatal harri min qahijanam. Entar dulu deh sholatnya, entar dulu, nunggu agak adem dikit, kata Nabi dalam hadis ini sahih Bukhari Muslim. Apa panas banget. Nah, kata Nabi seperti itu. Jadi apa? Karena dipaksakan, karena Nabi melihat kalau dipaksakan pas panasnya, puncak panasnya itu orang tidak akan bisa konsentrasi di dalam sholat. Apa kata Nabi? Fa inna syiddatal harri min qahi jahannam. Karena panasnya ini adalah bagian dari muntahan, dari tumpahan neraka jahanam. Kata Nabi menggambarkan panasnya yang luar biasa. Biar bisa khusyuk, sholat berjamaah aja sampai ditunda. Jadi masjid ini harus disiapkan tentang kondisinya. Apa jangan sampai nanti dikasih tempel-tempelan apa yang bisa mengganggu atau apa namanya. Nah, itu
Jadi perlu diperhatikan untuk pengurus masjid, ciptakan suasana prakondisi yang bisa menunjang atau membantu sholat itu bisa menjadi khusyuk. Nah, terus juga yang penting diperhatikan, ini yang termasuk bagian dari menunda ini juga tadi. Biar sholat khusyuk, mohon maaf, ini lagi zaman sekarang. Kalau mau sholat, ini termasuk menciptakan kondisi, prakondisi biar sholat khusyuk kalau bersama. Usahakan ini mohon maaf, kalau ke masjid kita akan mengerjakan sholat berjamaah, usahakan memakai baju yang polos, jangan yang bergambar, apalagi yang kaos-kaos yang anak muda sekarang tuh banyak tulisannya, ya kan, macam-macam. Lelaki setia 100% duit di istri, gitu. Kadang ada banyak sekarang tuh kan di punggung kaos ini, ya kan, buronan mertua, kan macam-macam lah. Anak sekarang tuh kreatif banget. Itu jangan. Atau bajunya, luriknya atau temanya itu rame yang bisa mengganggu, ya nanti bisa jadi orang di belakang kita aja senyum-senyum loh, lihat baca tulisan di punggung kita itu kan, iya kan, ya kan gitu. Orang sekarang tuh kreatif, jadi jangan sampai, diusahakan, ya nggak dilarang sih, nggak dilarang, boleh kita asal baju menutup aurat tuh boleh, baju yang bisa menutup aurat untuk sholat bisa, boleh, semuanya sah. Tetapi ini upaya untuk meraih khusyuk, usahakan kalau bisa, kalau berjamaah menggunakan baju yang polos, putih ya putih, merah ya merah, biru ya biru, apapun yang polos, nggak banyak gambar-gambarnya. Nah itu ntar kalau ya apalagi yang aneh-aneh, sekedar zaman sekarang anak-anak itu kreatif biar menarik perhatian. Nah baju-baju gitu kan, kalau kita lihat medsos itu sablonan baju-baju terutama kaos itu kan kata-katanya macam-macam tuh, menarik semua tuh, menggelitik, ya kan, bikin kita ini repot kalau dipakai sholat nanti. Ustaz jadi, apalagi jadi imam, ya kan? Imam tapi bajunya nggak polos, punggungnya ada tulisannya, jadi makmumnya bukan khusyuk tapi malah membaca tulisan imam terus senyum-senyum sendiri semua. Nah ini yang repot, ya kan. Nah ini yang penting, jadi usahakan kalau sholat berjamaah pakai baju yang polos, kalau putih ya putih, kalau yang apa, pokoknya bukan tidak harus putih, tapi usahakan pakai baju yang polos. Terus juga apa kata Nabi, ini semua bukan omongan saya Pak ya, jadi ini berdasarkan yang sampaikan berdasarkan hadis-hadis Nabi, tuntunan untuk meraih surat yang khusus itu semuanya ada hadisnya. Terus yang kedua, yang selanjutnya termasuk menciptakan kondisi yang khusyuk sebelum sholat itu adalah, mohon maaf, jika bapak ibu lapar, udah lapar banget, jangan paksain sholat. Kalau waktu masih ada, makan dulu. Itu bener, itu ada hadisnya juga. Coba bayangin bapak ibu nanti udah perutnya melilit-lilit, udah lapar banget, sholat, bisa konsentrasi nggak Tat? Perutnya udah bunyi bang nih, sudah saking laparnya, bisa khusyuk nggak? Apalagi kalau makanan sudah disiapin istri, pulang kerja nih kita, pulang kerja, makanan udah ada di meja, disiapin istri kita, kita sholat dulu padahal kita lapar. Nah itu nggak bagus, malah yang utama makan dulu, asal waktu sholat masih ada hadisnya, saya nggak asal ngomong, ini semua ada hadisnya. Dari riwayat Anas bin Malik, idza qudimal asya'u fabdahu bihi qabla an tusallul maghrib. Ini ceritanya mau sholat maghrib, pulang kerja, tapi makanan siang, makanan sore udah dihidangkan sama istri. Nah terus kata Nabi, kalau begitu ya fabda'u bihi, mulai makan aja dulu, jangan sholat maghrib tapi kamu kelaparan, nggak bakalan bisa konsen qabla an tusallu al maghribah. Itu kata Nabi, ada hadisnya, sahih juga dari Bukhari dan Muslim. Jadi gitu, kalau lapar ya makan dulu, jangan dipaksain, kita sholat dulu. Terus lagi juga mohon maaf, biar khusyuk juga nih, jadi ini prakondisi. Jadi sholat yang khusyuk itu susah, makanya harus kita memperhatikan yang kayak gitu. Terus juga mohon maaf, ini kadang-kadang kita yang sering terjadi nih, kita nahan kencing atau nahan nahan BAB
Tapi karena masih punya wudhu, sayang-sayang, ya kan? Males lagi wudhu, apalagi dingin-dingin. Ntar aja dah. Daripada wudhu dulu kita tahan itu. Pengen pipis, pengen naik kita tahan. Kita sholat. Bisa khusyuk nggak saya tanya Bapak Ibu? Bisa khusyuk nggak? Kita sholat tapi pengen naik, pengen pipis. Nggak bakalan bisa. Ya dulu dong, pipis dulu dong kalau udah pengen sama pipis. Jadi itu juga ada hadisnya. La sholata bi hadrati ta'am wala yuhwa yudafi'ul akhbasan. Jadi kalau kita mau sholat, makan udah disiapin, atau kita lagi udah kebelet, udah pengen, udah mules-mules pengen kamar mandi, lah kok kita malah sholat dulu, ada gara-gara sayang masih ada wudhu. Ya enggak, dulu tat, ini peraturannya begitu, jangan dipaksakan. Ya kalau dipaksakan ya bisa aja sih masih tahan. Saya masih nahan nih, kayaknya 5 menit masih bisa nih saya tahan. Tapi yang gak bakalan kita sholat khusyuk pasti sambil nahan-nahan, ya kan? Ya itu makanya jadi kalau mau sholat, kalau pengen pengen pipis ya dulu, pipis dulu, jangan dipaksakan. Jadi itu apa namanya? Jadi terus yang kedua, yang selanjutnya lagi, ini lagi masih prakondisi. Nggak cukup, bener kan saya bilang? Waktunya nggak cukup. Iya, makanya. Terus prakondisi lagi, mohon maaf. Kalau kita dalam kondisi ngantuk berat, nih lagi juga sama nih. Kalau kita dalam kondisi ngantuk berat, waktu masih ada. Kalau ngantuknya udah berat banget, tidur dulu. Repot nanti. Kalau orang ngantuk itu kadang-kadang yang diomongin apa, yang keluar apa, ya kan? Yang dibaca apa, keluarnya apa, ya kan? Kalau orang ngantuk kan nggak sadar ngantuk berat, iya kan? Itu dalam hadis juga disebutkan. Jadi bisa jadi kita mau membaca, minta doa kepada Allah, malah kita mencaci maki Allah karena kita nggak tahu apa yang kita baca. Orang ngantuk berat, orang ngantuk kan nggak sadar. Kadang-kadang nggak sadar. Maka kalau ngantuk berat, udah tidur dulu. Ada hadisnya juga, Sahih Bukhari Muslim juga dari riwayat Aisyah. Jadi kata Nabi, idza na'asa ahadukum wa yusalli falyarqud hatta yadhhaban an-naum. Jika kalian itu kok ngantuk berat, wa yusalli, padahal dia ini padahal sedang sholat tuh, falyarqud, tidur dulu dah, kata Nabi. Falyarqud, berhenti dulu, tidur dulu, hatta yadhhaba anhun naum, sampai hilang ngantuknya. Ya paling enggak kalau misalkan karena kesibukan yang luar biasa, kalau kerjaan sehari ada kemarin lembur mulu, Ustadz Eko kerjaannya lembur, waktu sampai rumah udah jam 10, udah ada ngantuk-ngantuknya tuh Ustadz ya. Mau maksain sholat isya jam 10, pulang dari pagi sampai jam 9 kerja, ngantuk banget sampai rumah, dipaksain. Nah, sholatnya kira-kira konsentrasi enggak Pak? Udah ngantuk berat itu, apa yang dibaca antara Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladhdallin, kelewat semua. Iya kan? Karena udah ngantuk berat kita, posisi udah ngantuk berat ya. Kalau gitu kalau masih ada waktu, tidur dulu. Itu bukan saya yang ngomong. Jadi iya, apa namanya, tidur dulu, kata Nabi. Apa namanya, fa inna hadakum idza shalla wa huwa naisun la yadri lalau yastaghfiru fayasubuna. Karena bisa jadi ketika orang itu sholat, dia dalam keadaan, kata Nabi, wa huwa naisun, dia itu dalam keadaan ngantuk berat, la yadri, maka dia tidak akan tahu, tidak akan sadar, la'allau yastaghfiru, bisa jadi dia ingin memohon ampun kepada Allah tapi malah mencaci maki Allah, mencaci maki dirinya sendiri. Itu bahaya, apa yang kita ucapkan itu kan malah bahaya. Jadi itu makanya kalau kita ngantuk berat juga kita apa namanya, tidur dulu. Terus usahakan juga dalam prakondisi ini juga apa namanya, tempat sholat itu usahakan yang rata. Tempat kita sholat itu Bu, ini juga prakondisi biar bisa khusyuk, tempatnya yang rata. Bayang nggak kalau sholat tempatnya nggak rata, misalkan naik, iya kan, tempat sujudnya lebih tinggi, kita di bawah, itu mengganggu nggak? Iya, bahkan mohon maaf, karpet ini, karpet yang terlalu empuk banget, ada nggak?
jujur, kita berdiri sampai goyang-goyang, ada nggak di masjid yang begitu? Itu malah bagus atau mengganggu khusyuk? Iya, ada nggak begitu? Saya pernah itu masjid kok sholat karpetnya empuk banget, mungkin baru ya Pak, berdiri aja kayaknya goyang-goyang saking empuknya. Nah kalau sujud juga sama tuh sampai lu masih ke dalam kayaknya mau nyusup kita saking empuknya karpetnya. Itu malah ya itu perlu dikondisikan juga. Iya, iya itu hati-hati juga maksudnya. Jadi usahakan sholat itu di tempat yang rata. Makanya sholat itu nggak boleh sembarangan. Dalam hadis itu ada 7 tempat yang nggak boleh untuk sholat itu. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar juga itu ada itu bahwa sholat 7 tempat itu sebaiknya dihindari. Tapi ya ini memang parah kalau sholat seperti ini. Pertama kata Nabi, fil mazbalah, nggak boleh tuh kita sholat. Ini bukan terkait dengan rata atau enggak, tapi ya terkait dengan macam-macam resikonya tentang najis macam-macam. Enggak ideal jadikan tempat sholat. Fil mazbalah, tempat sampah. Nah itu nggak boleh kita sholat di tempat yang dekat-dekat tempat sampah, itu nggak boleh. Terus fil madzarah, apa, tempat penyembelian binatang, ya kan itu nggak ideal. Apa di situ ada darah macam-macam, bau macam-macam, itu kita khusyuk bisa nggak di situ? Susah, iya kan, bau darah macam-macam itu. Jadi tempat kotor dekat-dekat tempat sampah itu kan mengganggu kan baunya. Kita aja sekarang mohon maaf Depok, kalau pagi habis hujan mencium bau ini nggak tahu? Iya kan Pak? Saya itu pertama kali bingung, ini kok bau dari mana? Kirain saya dari tetangga belakang rumah saya atau apa, karena dulu pernah. Ternyata itu dari emang penampungan sampah kita di Depok ini yang sudah sangat, dari mana itu, dari pusatnya di mana itu Pak? Cipayung kan itu, sampai ke sini loh Pak. Itu bagaimana yang orang dekat tempat penampungan sampah itu kan luar biasa itu sangat mengganggu. Ya sampah kalau kita habis hujan terus panas gitu kan baunya udah terasa banget kita ini Pak. Jadi emang kita ini termasuk kekurangan Pemkot kita, yaitu untuk tempat sampah ini kita belum bisa mengelola dengan lahannya kurang, teknologi pengelolaannya masih kurang. Jadi akhirnya ya lepas dari siapa pemerintahnya harus berjuang keras untuk itu. Pemkot Depok ini Pak ya, tanah apa yang sampah ini udah luar biasa agak mengganggu ketika ini. Jadi emang itu filmazbalah terkait dengan sampah tadi, mohon maaf, apa tempat sampah tempat ini. Atau fil maqbarah, nggak boleh juga kita sholat di kuburan, itu nggak boleh. Atau fil hamam, nggak boleh juga kita sholat apa namanya di tempat mandi, tempat pemandian umum. Nah itu nggak boleh, maksudnya bagusnya dihindarin. Terus juga apa namanya qori atau torik, kadang-kadang ada orang begitu tuh, itu samping ini yang mengganggu perjalanan. Tengah jalan kita sholat itu nggak boleh. Iya kan, tengah jalan itu mau kita sholat tengah jalan. Tabrak mobil kata dia. Nah itu kan mengganggu fasilitas umum namanya. Jadi kita agama juga ada aturan. Kita sholat biar bentang-bentang kita orang Islam mau langsung gelar sejadah di tengah jalan, jalan orang itu nggak boleh juga. Kita sholat di tengah jalan, itu hadis itu. Yang bicara hadis bukan saya. Wa matinil ibil, kita sholat ya, tapi mungkin dalam kondisi darurat ya boleh yang ini ya, kita misalkan jadi penjaganya, kita sholat di kandang binatang ternak kita, kandang sapi, kandang kambing, kandang ini. Nah itu matinil ibil, itu nggak ideal juga, mengurangi kekhusyuan. Tapi kalau kita terpaksa memposisi kita emang jaga di situ, yang penting kita tempatnya suci ya nggak apa-apa. Tapi ini idealnya ya, idealnya jangan sampai sholat itu. Atau bahkan faqad zahir baitillah, seandainya ada nih misalkan dilarang kita sholat di atas Ka'bah aja, itu dilarang tuh. Misalkan ini kita lagi umroh atau haji, wah Ustadz Eko orangnya hebat, sakti, bisa terbang, mau sholat di atas Ka'bah biar keren, biar disorot seluruh dunia, nggak boleh kan? Nggak boleh, jangan sembarangan. Jadi itu bukan begitu caranya. Jadi itu nggak boleh. Jadi itu juga akan mengurangi kekhusyuan kita di dalam apa namanya sholat. Atau kalau kita mohon maaf, kalau dalam keadaan yang tidak kepepet banget, mohon maaf, kalau misalkan kalau Jumatan kan kadang suasana penuh banget. Ada nggak sebagian yang sholat di tangga? Kalau di tangganya pas yang rata nggak masalah yang itu. Tapi kalau yang nggak rata itu usahakan jangan. Apalagi ketika nanti tempat sujudnya
itu lebih tinggi dibandingkan tempat berdirinya. Mengapa? Karena posisi sujud itu, mohon maaf, posisi sujud kepala harus lebih rendah daripada punggung. Tapi kalau sholatnya di tempat yang tangga yang bukan pas rataan itu, nah, asal biar muat, kepalanya kan lebih tinggi dari punggung, karena sujud, misalkan sujudnya di yang paling bagian atas, itu kepalanya lebih tinggi daripada punggung, itu nggak dihitung sujud. Jadi itu kalau menurut Imam Mahasin Ar-Ruyani, dia nggak boleh. Jadi itu hati-hati juga, nanti perlu dijadikan perhatian. Jadi kalau pas di tangga itu, ya pilihlah seandainya ini yang pas, ini undak-undakannya kan ada yang rata. Seandainya tempatnya nggak muat, ya pilih yang rata begitu. Jangan sampai di bawah nanti ada pas posisi sujudnya pas di anak tangganya yang lebih tinggi dari posisi punggung kita. Kalau kita sujud kan harus kepala lebih rendah daripada punggung sama leher. Maka ketika posisinya lebih tinggi, nanti kalau menurut ini sebagian menyatakan nggak sah. Mengapa? Karena itu bukan sujud kalau begitu. Karena posisi sujud harus lebih rendah daripada punggung dan leher. Jadi itu. Jadi ya waktunya habis, saya kebut dikit ya, itu udah tinggal kurang seperempat. Terus yang penting juga nih, mohon maaf, ketika mau sholat seperti yang biasakan oleh Ustadz Iwan itu, kita biasakan membaca surat An-Nas. Jadi pas mau sholat itu berdiri, pas mau takbir itu sebelum takbiratul ihram membacakan surat An-Nas, kan pendek tuh. Qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasilun. Karena apa? Yaitu setan. Itu kan surat minta perlindungan kita kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan. Setan nanti bahas kita pertemuan berikutnya, karena setan itu macamnya banyak-banyak, nanti kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Terus usahakan pas habis baca a'udzu birabbin nas sebelum kita takbiratul ihram itu baca ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini hubbaka wa ma'rifataka. Saya ulangi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sekali lagi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ini setelah bacaan Nas, baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, baru Allah, baru kita mulai konsentrasi masuk sholat. Nanti kita pertemuan berikutnya di situ. Pertemuan yang berikutnya kita mulai masuk sholat. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silahkan sebelum kita tutup. Ya. Monggo. Kondisikan untuk sholat gitu, karena memang di masjid kita ini juga mestinya semua ya Pak Eko, mestinya semua, terutama sekali ketika suara kondisi gitu kan. Ini maghrib dengan isya yang paling ramai itu. Jadi anak-anak itu udah langsung berkeliaran. Nah, bagaimana ini menjaga kondisi? Karena kita juga akan terganggu kondisi kita kan dengan suara. Gitu. Jadi ini biasanya anak tuh udah lari-lari. Biasanya harusnya boleh dibawa anak ke masjid, tapi di samping orang tuanya. Iya, betul. Karena kalau udah berdua dengan anak-anak ini. Itulah. Nah, pentingnya menciptakan kondisi. Jadi gini, anak itu jangan dilarang ke masjid. Itu. Karena apa? Anak-anak itulah generasi kita berikutnya. Kalau mohon maaf, saya termasuk orang yang nggak setuju ketika ada anak agak berisik sedikit di masjid langsung dimarahin, disuruh pulang. Apa? Karena kalau gitu anak nanti trauma, nggak cinta masjid. Jadi jangan sampai kalau ada anak kecil itu menurut saya pribadi ya, jangan diusir. Tapi inilah tugasnya, perlu kesadaran bersama dari orang tua maupun petugas, terutama orang tua. Ketika mengajak anak ke masjid itu tolong jadi sholatnya anak itu di samping orang tua. Untuk apa? Membimbing anaknya ini loh, ya, biar dia rapi, biar dia tidak berisik. Mengapa? Karena jangankan berisik seperti itu, kita sholat, mohon maaf, kita sholat nih kenceng, lebih kenceng, mengganggu orang lain di samping kita, bacaan kita terlalu kencang, itu nggak boleh. Misalnya kita sholat jamaah nih,
ketika imam sudah selesai dari baca Fatihah, baca surah, kan kita kadang-kadang kan kita harus baca Fatihah sendiri tuh. Dalam satu riwayat kalau nggak baca juga nggak apa-apa, baca juga boleh. Menurut mazhab Syafi'i baca tapi pelan. Nah, kita baca nih ketika imam baca surah, kita baca sendiri Fatihah kenceng, Bismillahirrahmanirrahim, agak kedengeran sama yang lain, kira-kira mengganggu nggak? Itu pun nggak boleh kalau mengganggu orang lain. Ada hadisnya juga itu. Nah, jadi itu disebutkan juga, itu ada hadisnya juga. Jadi riwayat Abu Sa'id Al-Khudr. Jadi itu nggak boleh. Maka menciptakan kondisi itu seperti tadi, maka anak-anak ini yang dimanapun jadi problem masjid. Tapi harus pinter-pinternya ya, orang tua kesadaran, pengurus masjid juga harus hati-hati. Jangan sampai ya, karena apa nanti anak-anak kita larang karena malas ke masjid karena takut. Itu juga bahaya. Sebab masjid nggak ada anak-anak gimana Tat? Sepi. Di samping itu nanti ketika anak itu udah ini trauma juga, kita larang nggak malas ke masjid dimarahin mulu sama DKM-nya. Iya, nanti anak-anak daripada mereka main di luar, main di mall, main di apa, mending main di masjid. Suatu saat ketika dia udah gede akan menyadari sendiri, dia akan mencari yang baik, tahu yang baik, yang buruk. Tapi kalau udah kita dari kecil udah dilarang di masjid, mainnya di mall, mainnya di mana-mana, mainnya di gaban mulu yang di situ di lapangan bulan, kan repot ya. Mending main di masjid, nanti lihat orang sholat, lama-lama dia ngerti, lihat dengar orang ngaji, dia lama-lama suka, ya kan itu. Makanya masjid penting, jangan terlalu, ya memang harus dikasih pengajaran. Kalau rame dibilangin jangan gitu, nggak boleh gitu ya. Harus ada petugas misalkan di atas Tad ya. Yang anak-anak suka di atas, ada petugas di situ yang mendampingi anak-anak, memberikan pengajaran kepada anak-anak. Syukur bagusnya begitu. Kalau ngajak anak, orang tuanya di sampingnya sambil dia. Kalau orang anak kan orang tua kan takut, nurut karena udah kenal, dan ini dia ajarin. Nanti kalau ini ya kelihatan mau berisik, dijawil dikit, kita gerakan sholat sambil jawil dikit kan nggak batal. Asal jangan gini terus, banyak namanya fi'lul kasir nanti batal. Kalau plek gitu doang nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa, memberikan pengajaran kepada anak. Jadi gitu ya, bisa ada apa Bapak ya? Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita tutup? Oh iya, mari Bu, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Udah salam tapi Bu ya? Belum. Oh belum. Ya baru sholat. Ya kalau baru sholat ada tamunya kok kayaknya nggak denger mulu, udah ngetok-ngetok mulu ya. Kalau sholat wajib dilanjutan aja Bu. Kalau sholat sunnah dibatalin. Kalau sholat wajib ya kita biasa aja. Tapi kalau dia berkali-kali ya sedikit bacanya agak dikerasin dikit biar dia paham. Tapi kalau sholat wajib jangan dibatalin ya kalau emang ada tamu. Kalau sholat sunnah boleh dibatalin. Nah ya sama-sama sunnah, menerima tamu itu wajib juga. Tapi satu yang sama-sama wajib kita ambil yang kewajiban tertinggi adalah kepada Tuhan. Tapi kalau sholat sunnah nah itu malah lebih utama dibatalin karena ada tamu ya. Jadi begitu Ibu ya, bisa dipahami Bu ya. Kita tutup ya, tutup. Masih satu lagi ada tanya? Oh silakan Pak ya, mari. Iya. Oh nggak muat, mepet. Bukan, cuma jidatnya aja yang nempel di jidatnya doang, nggak sampai hidung. Oh nggak sampai hidung. Itu ya sebenarnya begini, dalam fikih minimal sujud memang jidat ditaruh tapi sempurnanya ya sama hidung diikutkan. Tapi sebenarnya itu secara fikih sudah sah Pak ya, tapi kurang sempurna. Jadi emang secara dalam fikih itu yang penting jidat kita harus nempel di tempat sujud, dan nempelnya nggak boleh kayak burung pelatuk Pak, gitu doang nggak boleh. Harus kepala kita itu dilepas. Dilepas artinya apa? Dilepas dalam arti beban kepala kita itu dilepaskan di tempat sujud. Jadi dalam fikih itu digambarkan seandainya itu ada kapas yang ditaruh di lantai itu, pas kita sujud, kita kok jidat kita udah di tempat sujud itu, kapas itu menjadi dekok apa ya bahasa Jawanya ya? Ya jadi dia jadi pipih, kertas itu yang asalnya gembung itu jadi pipih, jadi apa ketekan oleh kepala kita. Kita lepas seluruh beban kepala kita pas saat sujud, itu sempurnanya Pak. Nah jadi begitu Pak ya, bisa dipahami. Jadi sah sih sah karena secara fikih sah. Penting jidat itu udah ditaruh di tempat sujud, tapi harus ditaruhnya harus penuh Pak.
diletakkan beban kepala itu di tempat sujud. Kalau cering doang gitu ya nggak sah, karena kalau sekedar ditempelin doang sebentar itu nggak sah, karena itu juga belum tumak ninah. Dalam sujud ruku kan ada tumak ninah, jadi itu yang harus itu secara fikih seperti itu. Oh ada lagi banyak yang nanya tadi. Ya silakan. Ini Pak Ustadz, mungkin menyambung dengan tadi tentang anak-anak ya. Iya. Jadi ya sebenarnya ini kita senang ya kalau misalnya anak-anak banyak, kemudian berarti kan generasi kita. Iya. Ya, generasi kemusolanya. Cuman kalau ya pas kemarin atau beberapa hari yang lalu itu anak-anak itu berderet ngobrol gitu. Nah itu emang yang sering. Itu yang sering. Kebetulan saya lihat ada empat apa namanya, empat anak semua, nggak diselingi orang dewasa. Iya itu bagian dari pengkondisian yang tadi Pak ya. Jadi emang terganggu ya. Susah ya. Iya betul. Mungkin tadi diskusi. Iya kadang ngobrol begitu kan, kadang malah pura-pura batuk satu yang lain nyaut. Semua kan begitu kan anak itu. Udah penyakit, apalagi kalau musim hujan batuk, wah rame masjid itu. Bukan apa, batuknya itu batuk satu yang lain nyambung nyautin. Jadi kan akur suara. Batuk tapi bukan. Nah itulah problem. Jadi emang perlu tadi. Iya ngobrol juga kadang apa gitu ya. Itulah namanya kondisi anak, nggak bisa dilepaskan dari itu. Karena apa? Anak emang usia main, itu alamiahnya anak begitu Pak. Secara fitrah dia emang usia main. Itulah pentingnya orang tua tadi memberikan pendampingan. Jadi emang ya itu problematika masjid kita seperti itu terkait dengan anak-anak. Kadang-kadang nggak ada yang ngatur, satu baris anak semua. Kadang orang juga salah, anak nggak boleh depan loh, ngurangin sab gak santai. Kadang salah juga itu. Asal ada yang bimbing biarin aja. Tapi usahakan yang depan emang orang dewasa semua. Yang berikutnya yang bawa anak ya sadar jangan terlalu di depan, nanti mengganggu yang lain. Agak ke belakang, tapi ditaruh di sampingnya. Nggak mesti satu sop itu harus penuh dewasa semua. Jadi utamakan kita memposisikan aja lah prakondisi itu kita yang ngerti. Nah, kita yang ini anak-anak orang tua juga nih, mohon maaf orang tua juga harus sadar ketika bawa anak posisinya yang ideal di mana biar nggak mengganggu jamaah yang lain. Harus ditanggung jawabnya sebagai orang tua juga. Di samping anaknya itu ditaruh di sampingnya. Jadi sambil mengajari sholat sambil mendidik anaknya. Karena apa ya kata Nabi kan alimu auladakum ingda sab'i sinin. Ketika anak udah umur 7 tahun memang harus dibiasakan untuk sholat. Ya, kita bawa ke masjid, kita bawa ke ini wadribuhu alaihi idza inda asyri sinin. Kalau 10 tahun belum sholat ya dipukul. Kadang-kadang tapi pukul jangan digampar beneran Pak, ditonjok jangan. Ya maksudnya dipukul dicubit lah, coba pantatnya lah biar apa mau sholat. Itu bagian dari pengajaran Rasul. Barangkali ini Pak yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya tentang yang sholat khusus ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.